Jebratin, halo selamat malam para generasi emasnya DPI, gila sampai berembun karena dingin banget. Udah kumpul semua, ayo bergabung semua yang sudah pengen melihat reaksinya Coach Justin malam ini. Yang juga kemarin yang mengikuti juga kemarin Papi Ropan untuk nggak milih Belanda mana suaranya. Kemarin tuh gue udah bilang Papi Ropan pakai jaket Belanda. Udah tahu pasti itu mau ngejatuhin Belanda. Ini udah ada jinxnya. Dan kemarin juga Bung Westi siaran di sini penggemar Jerman berharap Belanda kalah. Jadi emang kelihatan banget udah harinya aja Belanda buat kalah ya. Aku tuh kemarin sebenarnya ngikutin DPI, tapi sayang banget aku malah ngikutin Mark Klok. Jadi kalah deh. Mark Klok. Tapi nggak apa-apa sih ngeliat Mark Klok udah ngobrol-ngobrol sama CEO di pantai itu kayaknya seger gitu. Udah ngeliat pantainya seger, ngeliat Mark Kloknya makin seger. Emang prediksinya Mark Klok itu agak suram seperti masa depan klubnya ya kan? Nah, ya, tapi beda kalau atlet salah dikit mah orang akan sabar gitu ya, nggak akan maki-maki. Beda kalau kita prediksi Coach Justin prediksi pasti langsung diserang tuh di IG-nya. Iya, emang kita paranormal gitu kan. Tadi Coach bilang gue bukan paranormal, nggak bisa prediksi skor. Bener lah kalau prediksi kira-kira analisa siapa lebih kuat, siapa mungkin menang bisa. Tapi kalau exactly skor mah udah kayak judi itu mah untung-untungan. Iya. Tapi walaupun misalnya Kapanji salah prediksi, Coach salah, Bung Wesley misalnya salah atau siapapun salah, tetap aja Jebretin tuh sebenarnya cinta. Walaupun ngehina-hina tuh cinta tetap. Tapi aku mau lihat Kapanji tuh kayaknya setiap hari semangat banget gitu loh kalau siaran. Aku tahu rahasianya. Ini udah pegang. Bener kan? Pasti karena selalu minum kopi Cola Kidei kan, makanya siarannya selalu semangat dan berenergi. Nah ini nih namanya Coach Idola udah pasti nggak perlu dikasih tahu, udah nggak usah dipancing, nggak usah ditis, udah langsung tahu arahnya kemana karena kopi Cola Kidei ini kopi susu khas Thailand yang bikin kita berenergi dan semangat, enak dan nendang, makin nendang hanya 3. Iya dong, enak dan makin nendang. Terus rasanya tuh creamy. Bener, ya kan? creamy. Enak banget. Tapi kalau ngomongin yang makin nendang, kita juga nanti bakal ngebahas berarti ya, yang udah ketendang. Aduh kasihan banget juara tapi ketendang ya. Iya, kayak ya Portugal itu ya. Ya nanti kita bahas hal lebih banyak. Oh, tapi juga ngingetin Jebretin untuk follow di Instagramnya Kopiko Lucky Day @kopiko_lucky_day_id karena tiap hari akan ada interaksi dan juga bagi-bagi hadiah, ada kuis di sana jadi kalian berpeluang mendapatkan hadiah kalau kalian follow dan ikutin keseruannya dari Instagramnya Kopiko Lucky Day_id, kopi susu khas Thailand yang creamy, yang enak dan makin nendang. Iya, nah sekarang kan kebetulan lagi PSBB ya, enak banget nih sambil minum kopi Cola Kidei, sambil nonton Euro, terus sambil juga follow akun Instagram Kopi Cola Kidei, ikutin keseruan-keseruan di sana. Nah berarti hari ini kita bakalan ngomongin yang udah angkat koper ya? Bener, ada yang pemain terbaik di dunia, Cristiano Ronaldo, angkat koper dia. Jadi udah bukan angkat piala lagi, bukan angkat trofi, tapi angkatnya koper ya sekarang ya? Biasanya kan dia angkat piala, angkat barbel, nah ini sekarang angkat koper pulang kampung ya. Pulang ke Juventus, tapi di Juventus nggak juara. Kalau Saparaga bahas apa? Saparaga ini bahas Patrick Schick kemarin, tapi dan itu emang boleh dicek dulu kalau kalian belum nonton Saparaga, ini ada edisinya Saparaga si Patrick Schick yang pasti bakal ngebahas panjang lebar. Oke, kita lihat dulu sebelum kita ngepanggil dua pandit hari ini dia Saparaga. Kayak di Euro 2016 tuh, Belanda nggak masuk ke Euro. Terus yang bisa kita ingat juga di Piala Dunia 2018, selain Belanda, ada Italia yang ikut-ikutan nggak bisa manggung di Piala Dunia. Si Mancini ngalahin rekornya Marcelo Lippi yang bisa bawa Italia 25 laga nggak terkalahkan. Rekor bagus Turki ini juga ternyata dibawa sama tangan dinginnya Şenol Güneş. Doi satu-satunya pelatih legendnya Turki bos. Yoi si Hakan Çalhanoğlu. Pemainnya udah kasih 12 assist buat Milan musim lalu di semua kompetisi sama Milan juga makin ciamik doi. Apalagi dijagoin juga sama Coach Justin. This is not okay. Terus di tengah juga ada duo serigala. Sosmed. Ini dia, gua dihajar di sosmed. Itu udah pasti karena lo Enggak, hajarnya fitnah. Ini kan bajingan semua itu. Semoga lu semua cepat masuk surga. Saparaga ingat itu. Padahal teman-temannya semua. Enggak, Loh, udah minta izin. Kita lihat. Gue bilang Ukraina lolos. Ya. Denmark kuda hitam lolos, terbukti. Italia main bagus lolos, terbukti. Denmark lawan itu terbukti. Semua yang salah itu cuma baru Belanda. Belanda doang. Belanda salah langsung. Lu identik sama Belanda. Iya, that's okay. Terus dibilang iya prediksinya Coach lah, dalam hati gue kayaknya Euro ini gue banyak benernya, ngerti ya? Tapi lo
ganti-gantian dulu sama Oki ya bayar-bayaran. Ya sama Oki bayar. Kalau itu kan skor, Ya, itu kan skor, itu beda. susah. Ya, kalau Tapi ini- kalau preview 90% gue bener. Review ya. Sekarang siapa yang mengira bahwa Italia main sejelek itu Ya. ditambah Belanda? Italia kalau kena red card lewat juga itu kemarin. Iya sih. Ngerti nggak? Ya. Ya kalau Belanda sebenarnya mungkin orang udah banyak yang ngira sih. Kalau Portugal kemarin yang mungkin banyak yang kaget sama kecelakaan. Oke, jadi kita kalau ngomongin pertandingan kemarin tuh banyak banget yang seru karena ada Portugal sang juara bertahan harus angkat koper karena kalah dari tangan Belgia yang bermain sangat pragmatis yang menggunakan cara mainnya Portugal menunggu counter dan juga mengandalkan hanya beberapa pemain termasuk Lukaku, ada Hazard bersaudara. Ini dia statistiknya, ball possession segala macam. Lanjut lagi karena audio sudah aman. Bung Wes, kita ngomongin dari Bung Wes dulu lah. Ini daripada ngomongin panjang lebar dari Belgia dan Portugal, kita mungkin enakan ngomong Belanda dulu nih. Belanda. Kemarin kita sempat memprediksi ujian sebenarnya di fase knockout yang dengan formasi dia yang nggak kelihatan jelas, gaya mainnya yang masih dicoba-coba, terlalu berani. Menghadapi Ceko yang begitu memang sudah yakin pola mainnya dengan counter-counter dan Patrick Schick dan bisa efektif. Kemarin banyak yang bilang karena kartu merah segala macam. Sebelum kartu merah, kita omongin sebelum kartu merah, apakah memang permainan Belanda bagus gitu kemarin, berkembang? Ya kemarin kan kita prediksi ya sama Piropan ya, bahwa concern kita ke pertahanan. Ya. Concern kita siapa yang benar-benar memimpin pertahanan. Kemudian kalau kita lihat permainan mereka sampai menit ke-15 30 gue masih melihat Belanda. Belanda yang bisa menghibur. Sampai 15 lah. 15 lah ya. Iya. Karena pergerakannya masih mendekati kotak penalti. Iya, Duet siapa namanya? Malen Depay itu masih mendekatin kotak penalti. Menghibur. Setelah itu masuk kubur. Benar. Ya. Sebenarnya kalau gue lihat di babak pertama 15 menit mereka dapat setengah peluang. Mereka create peluang lah. Ya. Terus pelan-pelan Ceko ambil alih. Tapi 5-10 menit terakhir di babak pertama Belanda kembali lagi ambil alih pertandingan. Maka dari itu gue bilang di Twitter ini pemainnya harus ditampol-tampolin. Tapi gue setuju kalau kita lihat 90 menit di luar itu merah atau enggak, kalaupun enggak ada merah, belum tentu menang juga. Iya. Kenapa? Kalau Wesley tadi bilang yang di concern lini belakang, ternyata yang bapuk lini depan. Oke, nggak efektif. Dan bukan Malen. Yang bikin cilaka lagi, si pelatih kampret itu gantiin Malen sama Promes. Ya. Kenapa? Karena Promes itu fucking mantan Ajax. Yang PSV nggak dikasih kesempatan. Nggak dikasih. Promes sebelumnya sudah masuk lawan Macedonia, hancur-hancuran mainnya. Ya. Tapi Malen kan kecil tubuhnya sebenarnya. Enggak, Sementara belakang bukan. tinggi. Alasannya De Boer adalah karena Malen terlalu dinamis, dia nggak bisa main 90 menit. Oke, Jadi menit stamina. untuk gue itu bukan alasan. Lu sebagai pelatih, which is gue mantan pelatih, lu tarik pemain di mana pemain di hari itu tidak perform. Regardless itu the best atau enggak. Ya. Van Hooijdonk pun juga bilang, harusnya Memphis diganti. Gue setuju banget. Jadi Memphis hancur-hancuran mainnya. Buruk ya. Kontrol bola aja nggak bisa. Wijnaldum sama hancurnya. Iya. Kenapa justru Malen yang diganti? Kan lucu gitu loh. Gue melihat gini, kalau lu mau memasukkan pemain, mungkin nggak lu memang sebagai pelatih, ini pemain hanya 60 menit, ini pemain hanya 70 menit. Oh bisa. Cuman tapi lu kan dengan turnamen begini, iya, lu harus lihat sikon. Ini pemain dan Malen itu one of the best. Malen dan Dumfries, which is dua pemain PSV, Ya, itu main bagus. emasnya dia. Iya, Wow. itu dari dua pemain ini. Ya, ini dia. Tapi lu sebagai pelatih lu kan lihat, pemain lu ini nggak ada yang top dunia. Ya, benar. Bagus, oke. Artinya mereka bisa bermain buruk. Oke? Nah, kalau lu lihat, lu mau berubah, lu kan ketinggalan 10 orang. Lu mau berubah, masukin Weghorst, oke. Berghuis, oke. Mending lu Malen di kiri daripada Promes, Berghuis di kanan, belakang man to man, Weghorst di depan. At least you take risk, ngerti nggak? Ya. Toh lu udah ketinggalan. It doesn't matter lu kalah 1-0, 2-0 atau 1000-0. Ya. Lu udah berusaha. Cuman ini juga salah satu kualitas pelatih ya. Lu harus bisa masukkan pemain yang pas gitu loh. Oke, kalau kita ngomongin tapi terlepas dari Belanda yang mungkin beberapa pemainnya termasuk Gini Wijnaldum yang dibilang katanya bakal menjadi kunci segala macam dan juga Depay, justru over performance. Tapi kita juga harus melihat
apresiasi kepada Ceko. Dia bermain Absolutely. cukup rapat, Absolutely. sangat disiplin dari sisi Absolutely. bertahan dan counter ya kan? Setuju. Iya. Sejarahnya lihat lah. Sebenarnya ya maaf ya orang Belanda gitu ya. Kalau Piala Eropa Belanda ketemu Ceko, sudahlah. Sering ciut ya. Ya, Sering kalau Piala ciut. Dunia itu milik Belanda. 11 kali kalah, 5 kali doang menang. Tiga kali ketemuan di ajang panggung Piala Eropa, udahlah itu milik. Itu sebenarnya anekdot ada yang Enggak, lucu-lucuan. itu kan anekdot, itu data, itu benar. Cuman gue nggak paham ya. Gue kan dulu juga mantan pemain, ngerti nggak? Gue masih inget gue harus ikut seleksi FC Utrecht. Itu masuk lapangan, gue main sampai habis-habisan, ngerti nggak? Akhirnya nggak ke seleksi juga. Tapi at least gue berikan segalanya, ngerti nggak? Oke, nah ini kalau kita ngomongin dari sisi Belanda kan tadi lo bilang faktor pemain-pemain banyak yang underperform. Tapi kalau kita ngelihat permainan De Boer yang kemarin kan sempat banyak bilang dia mainnya sangat ofensif lah, bermain sangat dinamis di beberapa pertandingan sebelumnya. Tapi kan Belanda yang sebelumnya di beberapa turnamen justru bermain pragmatis juga dengan di eranya Van Gaal, Bert van Marwijk, mereka bermain pragmatis kan. Setelah era Van Gaal ya. Tapi kalau kita bicara Belanda kan 100 tahun. Van Gaal yang itu juga pragmatis dong, yang waktu dia yang Piala Dunia. Iya, kan itu gue pragmatis juga setuju. kan, artinya- Cuman generasi sebelumnya kan enggak. Iya. Ya, Tapi kan maksudnya kembali dengan lagi. kondisi sekarang pas-pasan, kenapa dia nggak bermain juga main pragmatis gitu dengan kondisi pemain yang lo bilang nggak ada Nah. superstarnya. Beda pelatih. Nah, berarti pelatihnya yang masalah gitu kan. Frank De Boer nggak gampang menggantikan Ronald Koeman di tengah jalan, di depannya ada kompetisi, nggak gampang. Tapi dari awal ini De Boer udah tidak begitu disukai lah. Oke. Oleh Terus mantan pemain ya, dia banyak dikritik ya. Iya. Penunjukannya. Terus dengan satu rakyat Belanda, terus dia suka sedikit menganak emaskan Ajax. pemain Ajax. Iya. Tapi kan emang tadi lo bilang siapa stok pelatih Belanda yang free gitu kan, yang emang yang That is the problem dengan KNVB pada saat Koeman mundur. Ten Hag sukses di Ajax, Ten Hag, ya. Peter Bosz waktu itu di Leverkusen juga ranking 1. padahal ada Koku loh. Koku tuh kan main latih apa Swansea apa tuh? Derby. ya kan? Ada Koku Cuman yang ya, main. PSV itu. justru gue bilang mantan pemain ini jangan jadi pelatih. Rata-rata bapuk semua. Lah kan Koeman juga mantan pemain tapi. Sedikit dari mantan pemain. Oke, Kalau lu lihat Seedorf, Kluivert, Cocu, De Boer, Van Basten dulu. sampah semua gitu loh. Ini sama kayak pemain Inggris kayak. Ya, Iya. ya Inggris gak usah pemainnya, pelatihnya Pelatihnya kan juga bagus. bagus. Selain zaman dulu. Maksud gitu. gua gitu, ketika di Italia melahirkan banyak pemain Pelatih yang ya. jadi pelatih hebat. Iya, iya. Prancis banyak jadi pemain jadi pelatih hebat. Iya, benar. Inggris kemana bos? Spanyol pun juga begitu Jadi- ya. Hancur. Jadi Inggris. pandit semua. Jadi pandit semua, Kalau betul. kita nggak jago ngomong. Ya kalau ngomongin dari sisi kartu merah yang terima Matthijs de Ligt di kemarin dengan berduel sama Patrick Schick, ada uluran tangan dan juga tadi gue sempat ngomong sama Coach Yasin. Gimana kalian melihat kartu merahnya dia? Kalau gue ngelihat, kita lihat kronologinya. Ya. Satu, dia kepleset, salah dia. Ya. Kedua, ada pelanggaran ringan, ada sentuhan ke arah belakangnya dia. Ketiga, baru dia pegang bolanya. Ya. Ji, kita ini pemain. Nah. Kalau kita dilanggar sedikit pun, kita jatuh, kita pegang bolanya. Iya biasanya gitu. Ngerti nggak? Tapi Jadi dia orang- yang dilakukan De Ligt ini normal. Ya. Ngerti nggak? Tapi Anggi. gue melihatnya begitu ya, apa namanya? Kesalahannya adalah ketika dia salah mengambil keputusan nunggu mantul apa enggak itu bola atau disikat duluan apa enggak. Di situ dia salah, ketika salah semuanya keputusan dia salah. Nah, kalau seandainya Patrick Schick tidak Dorong, menyentuh kontak dia ya. atau mendorong dia, gue masih bisa terima red card. Ya. Tapi ini kan Patrick Schick salah juga, ngerti nggak? Ya, ya. Jadi harusnya kuning. Untuk gue terlalu kejam untuk kasih. kontaknya kan ringan sebenarnya kan Patrick Schick ke De Ligt Iya, itu sebenarnya still ringan. Iya. ringan kalau lu lagi off balance. Iya, off Tapi- balance. disentuh dikit lu udah jatuh, ngerti nggak? bola. Arah kejadian kan ke gawang. Iya betul. Itu harus merah. Cuman dia itu kan udah kepleset. Nah harusnya di situ duluan dia Terus melakukannya. disentuh, Iya. Schick tambah jatuh lagi, Iya, iya. makanya dia ambil. Tapi kan harusnya untuk main profesional juga tahu dong ketika dia jadi orang terakhir, dia nggak boleh megang tangan Ini kan seperti di luar kotak penalti. Iya, tapi kan tetap orang terakhir, coach orang Oh terakhir. iya bener betul, kan? cuman orang yang pernah main bola bukan kayak netizen yang ngoceh di belakang handphone. Kita akan melakukan hal yang sama.
Iya. Tapi Ngerti nggak? Kita kalau kita dilanggar dari belakang mau ente nggak tahu kita jatuh kita pegang itu bola. Itu normal. kalau Phil Jones mau pakai muka. Nggak, cuman memang gue yakin dia itu sudah salah dalam mengambil keputusan ketika dia sudah salah menunggu iya, bola mantul. benar. Semuanya True. kan salah kemudian. Betul. Iya, Cuman kartu merah itu terlalu kejam kalau gue bilang. Tapi bolanya nggak ngarah ke gawang, coach. Iya, susahnya. Di atas kertas iya, maka dari itu gue bilang kalau Patrick Schick tidak menyentuh dia, fine. Ya. Oke. Kita bola berkat karena lu udah off balance, disentuh lagi, sentuhan ringan, tambah jatuh lu kan. Oke, tapi kalau Gitu. kita ini mungkin kalau di Inggris bakal menjadi kayak Beckham waktu Piala Dunia 98 kali ya, menjadi kambing hitam. Kok ini De Ligt kelihatannya adem ayam aja, nggak menjadi nggak menjadi kambing hitam dari masyarakat Belanda. Gue masih inget Beckham waktu itu kan nggak ada VAR. Iya. Iya Yang kan? masih Simeone pura-pura Iya. itu kan. Dia itu nyentuh dikit, Iya, sama Ronaldo dan Rooney. Oh iya itu yang Masih inget Ronaldo nggak? provokasi Iya. 2004 ya. Itu nggak ada VAR juga. Itu kan harusnya nggak kasih Kartu kartu merah. juga. Seorang wasit itu harus feel the game. Oke. Sekasar apa De Ligt main sampai menit 62? Nggak kasar. Nggak kasar sama sekali, Dia mah ngerti cukup nggak? bersih mainnya. Terlalu lembut untuk Terlalu Beckham. lembut. Iya. Iya. That's why nggak fair sama sekali. Wasit ini yang kill the game kalau gue bilang. Tapi kan Karena emang- kartu merah, bukan menang kalah ya. Tapi kan emang rulesnya gitu coach, ketika orang terakhir dan dia juga ada handsball, ya itu kan akan menjadi That's why wasit itu harus punya wasit yang hebat Ji. Itu harus merasakan pertandingan seperti Situasional. apa. Ngerti nggak? Kalau lu bermain keras-keras, lu bagi kartu Tapi untuk menghindari. Pertandingan dia mau jalankan loh, cuman kayaknya ada callingan untuk Iya, calling dan dari callingnya VAR, siapa? Orang Inggris. Lu tau dari mana? Loh, Edlin itu kan yang Yang si VAR-nya? Oh, si iya. VAR-nya. Oh, gue belum baca tuh. yang sebenarnya wasit dia VAR-nya. menjalankan pertandingan, oke jalan terus. Iya. Iya. Orang Inggris. Oke, Coba itu Maguire, udah nggak ada kartu. nah, sekarang ini kita melihat Belanda sudah bye-bye. Kita melihat sedikit what next untuk Belanda dengan sekarang talenta-talenta yang ada. Apakah Belanda bisa lebih cepat untuk meregenerasi squadnya Tergantung juga- pelatih kembali lagi. Nah, pelatihnya yang stok sekarang siapa kira-kira yang menurut lo? Ya nggak ada. De Boer menurut lo layak nggak out sekarang? Atau Out. dikasih waktu untuk Out. membangun lagi? Out. Bung Wesley? Dengan ekspektasi orang terhadap Belanda, kemudian ketika mereka main cukup menghibur waktu lawan Ukraina kan gue bilang Iya, iya. ini pertandingan paling menghibur yang gue suka. Iya, iya. Karena Betul, jual-jual setuju, beli serangan. setuju. Tapi nggak cukup ketika lu bermain di sebuah turnamen, nggak cukup cuma menghibur. Iya. Ya kalau cuma menghibur ya masuk kubur. Tetap Iya, harus ada bener. fase itu ya. Enggak lah. Dan this guy kan udah kemana-mana gagal gitu loh. Ya. Dia hanya terbukti di Ajax 4 tahun atau 5 tahun dia 4 kali juara. Habis itu Inter gagal, Crystal Palace. Bahkan ke Amerika pun dipecat. Oke. Ngerti nggak? Tapi kalau ngeliat sedikit regenerasinya menurut kalian cerah nggak masa depannya Pemain, Belanda? Pemain. cerah. Kalau lihat Jong Oranye, cerah. Tapi kan sekarang belum ada yang main di tim besar yang memang bersinar banget kan? Oh belum, Ya kan? Nanti pelan-pelan akan dicomot satu-satu. Lu lihat, Oke. pemain kayak Malen, kayak Dumfries, kayak Gakpo, terus masih ada Sven Botman aja udah main di Lille. Iya, iya. Kipernya Bailo itu dari final itu akan diambil. Generasinya bagus. Cuman ditambah beberapa pemain senior kayak De Vrij, Van Dijk, Wijnaldum dengan pemain-pemain itu bagus. Cuman kembali lagi, lu butuh pelatih yang bisa Mungkin kelola. nggak pelatih asing. Belanda pernah. Belanda kayak It- ma- ma- itu pernah, gue kan? pernah. Oh kapan? Tahun berapa? 74 Ernst Oh, Happel. iya. Maaf saya belum lahir. dia doang yang lahir. 74 saya belum lahir. Ernst Happel kan lu pernah Ernst Happel pelatih ya. lu. Oh, Sapel, ya tahu namanya itu. Oke, Betul. kita pindah ke nanti malam. Tadi malam juga ada pertandingan yang pastinya nggak kalah sengitnya, yaitu sang juara bertahan menghadapi Belgia, Portugal menghadapi Belgia yang memang kalah tipis aja, tapi bikin gemes karena sebenarnya dari permainan gua nggak bilang Portugal layak kalah. Kalau menurut kalian seperti Gue apa? bilang nih? layak kalah. Melihat permainan Belgia dan juga Portugal layak kalah. Kan tapi Belgia juga mainnya Gini. nggak berkembang. Enggak, lu harus pilah. Match pertama di babak pertama Belgia sangat layak unggul. Ya. Walaupun itu dari syutingan yang spekulatif lah. Ya, ya. Oke, tapi permainan lebih rapi. Di babak kedua nggak ada De Bruyne selesai. Berarti benar-benar ketergantungan. Cuman De Bruyne, iya sangat ketergantungan sama kayak lihat lawan Denmark Belgia. Iya, iya, De Bruyne 1-0 masuk ya. ketinggalan. De Bruyne datang. De Bruyne masuk selesai Denmark. Gimana, Bung? Seperti yang kita bahas kemarin ya kan, gue menunggu taktik Belgia ini bukan tim yang bisa dibilang ngegas terus-terusan sebenarnya. Waktu lawan Kroasia gue terpukau lah, gitu ya. Bagaimana Kroasia bermain dengan taktikal untuk
turnamen. Belgia pun sudah mulai seperti itu. Kroasia, Belgia, Denmark, gue melihat Italia, mereka bermain untuk turnamen dan strategi Belgia nahan, lihat permainan mereka. Berapa kali mereka keluar masuk ke daerah pertahanan Portugal? Nggak banyak. Tapi dia nunggu benar-benar pemain-pemain. Tapi di babak kedua pada saat Portugal lebih ngegas, itu Belgia dapat 4 kali counter attack. Counter attack. Tapi mereka gagal. full dengan Nggak bisa. kualitas permainan Karena mereka. nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada yang pegang bola. Hazard ditambah itu cedera. Sekarang kita lihat Portugal. 24 shots. Berapa shots yang ke arah gawang? 5. Dari 5, 2 kali heading. Save-nya berapa? Iya. Dan kalau kita lihat shot on target, makanya gue bilang jangan hanya lihat data, lo harus nonton pertandingan. Berapa kali Courtois benar-benar dipersulit? 0. Nggak ada. Ada lah yang dari Jota kan. Oh, yang kena tiang sekali. Iya. Ngerti nggak? Guerrero. Iya. Yang dia tepis bola Tapi bola ada. Itu kan ke arah dia bolanya. Iya. Ngerti nggak? Jadi nggak ada Yang berbahaya nggak ada banget. save yang spektakuler. Semua bola itu ke arah dia. Ya tapi Belgia juga hampir nggak ada lah yang. Babak kedua nggak ada sama sekali. Babak pertama itu gue juga bilang, nggak ada kan. mereka tidak bermain untuk menyerang kemudian pulang. Iya, emang. Mereka menyerang untuk menang. Dua Nunggu, itu kan kemarin pada saat 0-0 kan membosankan. Iya. Karena taruh banyak pemain di belakang bola sehingga mereka menghindari counter. Jadi salah satu tim akan dapat counter kan, dan betul. itu gagal semua. Ngerti nggak? Cuman Belgia ini nggak ada kayak lu lihat orang bilang Lukaku ke Inggris dan MU. Kemarin kelihatan betapa pas-pasannya kualitas Lukaku. Sama PP-nya main to main gagal mulu ya. Nah, Gila gagal mulu tuh. kalau ngomongin dari sisi Portugalnya, ini kan banyak yang mengkritik cara bermainnya sangat emang pragmatis, tapi justru dikalahkan sama kepragmatisannya Belgia ngandelin counter. Ini banyak yang mempertanyakan dari susunan formasinya, apakah memang udah benar gitu? Dia kayaknya pemain pragmatis tapi nanggung masukin pemain-pemainnya. Jadi Gimana Wesley? orang nggak akan ingat Portugal main menyerang. Benar. Orang ingatnya Portugal kalah di sini. Dan Martinez membawa itu bahwa di awal-awal Gue inget sih. Gue nggak pernah impress dengan namanya Santos dan itu udah berpuluhan kali gue bilang. Dan terbukti kan? Dan terbukti pemain kayak Bruno Fernandes, Bernardo Silva semua main hancur karena disuruh ngandelin skill semua. Nah ini berarti kan kayak banyak yang mendiskreditkan seorang sosok Bruno doang kan kemarin. 2014 perjalanan panjang loh untuk mengenal tim Portugal. Iya, 2014 sespektakuler apa mainnya mereka? Nah, setelah 2014 kan 16 maksud gue. 16 Sespektakuler apa? Berapa kali mereka mendominasi? Berapa kali mereka menang besar? Nyaris nggak ada. Tapi kan maksudnya Europa Nations League dia bisa juara di kualifikasi juga cukup oke True. lah walaupun peringkat 2 True. ya. Kalau lu mengandalkan keberuntungan atau mengandalkan satu gol, artinya faktor luck-nya kan gede. Tapi kan turnamen emang begitu kan coach, yang emang turnamen pendek emang yang faktor seperti itu yang dicari bukan main konsisten di jangka Cuman kalau panjang, kita bicara berharap kepada keberuntungan kan nggak ada parameternya. Oke, kita balikin ke 2016. Ini kan dia bermain pragmatis dengan banyak gelandang-gelandang petarung, ada Joao Mario di sana, William Carvalho, Renato Sanchez, tapi kan justru dia punya winger-winger yang cepat. Sekarang dia nggak punya winger cepat. Gimana mau main counter kalau nggak punya winger cepat? Renato Sanchez waktu jadi starter, gue langsung bertanya. Apa? Ini masuk perangkap Belgia. Dan kemarin kan gue bilang sama Pak Piropan, gue pegang Belgia. Oh gitu, oke. Karena Gue juga pegang Belgia murni karena mereka terlalu ngandelin skill. oke. Karena gue lihat Belgia bermain sebagai Tim. Nah kalau ini bermain sebagai individualis, termasuk kayak Bernardo Silva, Jota nggak bisa berkembang. Ya, lu kalau lihat 5 tahun yang lalu, Ronaldo umur berapa? Iya masih muda, 4 tahun yang lalu. Minimal 32, masih umur 31. 31, 32. Ngerti nggak? Masih on fire. Masih bisa nge-sprint di pinggir, Iya. ya kan? Ya. Yang lain masih on fire dan sekarang lu taruh Bernardo Silva di sayap kanan bisa, Dia tapi pasti- main lu harus kayak City. Dia pasti masuk ke tengah juga ujung-ujungnya. Main lu harus kayak City. Betul, bukan pragmatis. Bukan pragmatis. Makanya ini pelatihnya 11-12 sama De Bruyne. Berarti sebenarnya emang dia punya gaya main udah pragmatis, tapi mau maksain pemain-pemain bintangnya yang bermain attacking dipaksain masuk ya. Bruno akhirnya nggak cocok. Betul. Terus Bernardo Silva nggak cocok. Karena kan kalau kita lihat kemarin 2016 dia punya Nani, punya Quaresma, punya Ronaldo pemain cepat. Di sekarang nggak ada kan Bung Wes pemain cepatnya. Main sama-sama Nelson cepat. Semedo. Kalau Itu bego mainnya kemarin Nelson Semedo. Itu kalau Diego aduh. Jota main cepat, ya kan? Bernardo Silva main cepat. Tapi, Mereka bermain untuk dirinya. Nah iya, Iya, dia lebih betul. suka masuk ke kotak penalti sendiri nggak Iya, jadi egois supply. banget. Jota dari awal turnamen Jota egois. Egois banget. Jota parah itu. Itu Makanya klub mana tuh? Gak tahu, bukan klub gue yang jelas. ini
Kalau kita ngeliat sekarang Portugal, tapi katanya punya banyak generasi yang kedalamannya sangat dalam gitu ya. Ada Joao Felix masih di cadangan, terus ada Bruno bahkan kemarin cadangan. Joao Felix Gue pikir Joao Felix overrated ya. Iya itu sih overrated. Ketika dibeli dari Atletico, Itu semua orang melihat De- menunggu de- dan dengan harga segitu 120-an atau berapa? 120 ya. Dia baru semusim jagonya kan sama Benfica yang benar-benar bersinar, outstanding. Sebenarnya ini bukan pemain jelek ya. Iya, tapi masih Tapi kalau 120 ya enggak belum banget. jadi nih pemain masih. Belum jadi, betul. sorry, ini udah kelamaan untuk lu nunggu jadi. Enggak maksud Kalau gua, di tangan Iya. Diego Simeone harusnya udah jadi nih. dia pemain. terlalu cepat pindahnya kalau menurut gua, belum jadi di saat dia belum mateng. Tapi dengan harga ekspektasi yang tinggi 120 Atau juta. dia salah pilih klub dengan Nah, gaya iya. bermain Gua yang enggak. bilang Nah Gua itu bilang salah juga pilih klub. kalau dia kepindah ke City mungkin beda cerita ya kalau Iya. main yang cara main yang menyerang. Dia kalau ke City minimal dia diajarin bermain dengan visi. Ya oke. Ngerti nggak? Arsenal juga cocok kan, Arsenal game-nya cocok. menyerang kan, Nah. walaupun nggak juara Dia udah 20 juta ke Arsenal ya? Di MU dia kan cocok bos, dia kan bersinar. MU. Nggak yakin. Karena gua. skill yang lain di bawah dia. Oke, Oh kalau iya kita benar, MU ngandelin skill betul. Iya. kalau ngelihat dari Belgia sedikit aja nih menghadapi Italia nanti di babak selanjutnya di 8 besar, ini melihat Belgia dan Italia, kalian melihatnya seperti apa? Terawangan dari jauh-jauh hari dulu lah sebelum kita Wih, preview. Itali. Masih Italia dari sisi permainan. Iya. Tapi kan dia nggak punya bintang yang bisa benar-benar mengubah Cuman situasi. kalau lihat ya Italia ini kasusnya sama kayak Belanda. Di grup stage keren, Nah. di match keempat drop. Mulai susah. Ya drop, cuman sedrop-dropnya Italia permainan masih oke lah. Ya. Semoga ini jadi pelajaran dan kalau kita apalagi kalau De Bruyne nggak main, Italia. Kalau Lukaku kan di Serie A kayaknya jago banget tuh lawan back Italia. Iya. Lawan back Italia Di gimana? tengahnya siapa bos? Kan ada, oh iya kan ada Barella mainnya di Dan Italia ya. di Italia kalau gue lihat ya, bukannya gue merendahkan Italia, tapi mereka memang sekali gue bilang mereka tahu kapan ngegas, kapan lepas gas. Nah ketika gasnya nggak mempan, gas cadangannya kenceng juga dari bangku cadangan pemain-pemain Iya, mereka. Dan itu tim turnamen. Betul. Oke, kalau kita melihat dari sisi Belgia ini, kalian ini banyak yang bilang sekarang Belgia now or never. Kalian setuju gak ini? Ya. Peluang terbesar mereka sekarang ini. Vertonghen ada 30, itu belakangnya 30-an Atau semua ya. lo nggak yakin? Kan kita udah bahas generasi emas mereka aja nggak dapat apa-apa. Ya ini kan memang sisa-sisanya. Ini sisanya, Iya. jadi udah menurun dong. Tapi kan ada yang bilang makin tua makin jadi. Kayak lo Enggak. kan makin tua makin jadi. Ini bukan anggur. Itu khusus untuk Luka Modric. Itu khusus Ini Luka bukan Modric. anggur, beda. Dari 2013 mereka disebut generasi emas. Ya. Sekarang yang paling muda dari mereka generasi emas paling Courtois, Ya, 29 benar-benar. tahun. Iya. Ya. Hazard dan kawan-kawan. Saya udah 30-an Di belakang semua. apalagi? 30-an semua. 30-an semua. Vertonghen 36. Iya dan apalagi nggak ada Kevin De Bruyne. Emang Kevin De Bruyne update-nya Oh itu berapa lama? penting. Berapa lama maksudnya? Gue Kan nggak masih- tahu. Belum. Kalau dia main masih bisa. Kemarin kayak ringan Tapi sih. kalau dia nggak main selesai. Ketika di partai pertama dia nggak dimainin, kelihatan kan Iya. dia tuh memang belum fit. Tapi Belgia butuh. Begitu dia main, emang beda. Beda Tapi begitu banget. dia turnamen, benturan repot. Iya. Oke, kita panggil Intan dulu lah sebentar. Ini kebetulan kasih dipanggil lagi ya. Iya betul. Kalau nanti malam kayaknya bakalan tim-tim yang ketemu tuh namanya agak susah-susah ejaannya ya. Nanti Spanyol bakalan ketemu sama Luka Modric. Luka Modric, FC. ya, Luka Modric Terus FC. udah gitu kalau France, ya bener gak tuh ejaannya? France, iya ya, lawan France Swiss. bakalan ketemu Switzerland. sama Swiss. Kapannya pernah kesana ya? Pernah, tapi kerja bukan liburan. Oh, betul bisa kerja sambil liburan. Iya, Tapi bisa. kalau lihat keempat tim ini kayaknya mereka harus bener-bener all out ya, harus mati-matian gitu. Kerja keras, harus bener-bener kencang dan juga kuat. Kayak Wih, GeForce nih. nah. Tapi GeForce bukan buat tim. Ya, ini buat mobil, kendaraan kalian ya. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Bisa kalian beli di e-commerce kesayangan kalian. Gampang banget nyarinya, nggak perlu jauh-jauh ke Swiss, ke Kroasia, nggak perlu, di Indonesia ada. Langsung aja. Nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini ada laporan nggak sih dari agen kita, ada ya? Ada nggak sih laporan dari agen kali ini? Oh, hari ini lagi belum ada ini laporannya. Belum ada. Oke deh, Ya. silakan dilanjutin lagi ya. Oke, thank you Intan. Kita Oke. lanjut ke pertandingan nanti malam. Ada yang juga pastinya seru. Ada Spanyol lawan Kroasia. Ini sama-sama bermain gak konsisten tapi bisa lolos dengan cukup meyakinkan. Spanyol dan Kroasia. Kalau melihat Spanyol kemarin ketika Busquets datang ini kelihatan memberikan aura yang sangat beda di saat Busquets nggak ada. Ini seperti apa melihatnya Bung Wesley Spanyol dengan Busquets menghadapi Kroasia? Ya pasti ada pengaruh secara mental ya, karena Spanyol yang ini nggak punya pemimpin loh. Ya benar. Tanpa pemain Real Madrid itu udah masalah. Ya, Kalau tanpa Ramos. seandainya Spanyol
kemarin mainnya kalah atau buruk, itu dihajar oleh media massa tuh luar biasa. Itu Luis Enrique nggak bolehin pemainnya buka media sosial atau apa, karena ini tim yang disorot tanpa Madrid. Lu gila kali ya teman main Madrid gitu. Dan cuma 24 main yang diambil ya. Nah, keberanian Spanyol ini kemudian kalau kita lihat bagaimana cara main mereka, gue benar-benar kecewa sama formasi di depan mereka. Kata orang pemilihannya itu yang nggak pas. Iya. Maksain Morata. Sebenarnya Morata nggak salah, Bos. Yang salah yang percaya sama dia. Iya betul. Yang salah yang berharap sama dia. Pelatihnya benar. Ya Enrique juga kan. Nah, ya oke. Dia yang nyetak gol berapa? 6 gol, nggak ada striker yang nyetak 2 gol. Iya. Semua dibagi rata. Rata semuanya. Nah ini kalau melihat dari ini kemarin ada sedikit perubahan dengan masuknya Thiago Alcantara dan juga Ferran Torres. Kemarin dibilang katanya permainan Spanyol juga sedikit lebih hidup dan katanya Spanyol kemungkinan akan menurunkan 2 pemain ini langsung sebagai starter. Kalau melihat Thiago diberikan sebagai starter dan juga Ferran Itu Torres harus. memberikan warna yang beda. Itu harus. Lu kalau lihat sekarang dia mainin Koke, gue nggak tahu ya, gue nggak impress sama Koke. Pedri, Koke. Gue mending Busquets harus lagi bagus-bagusnya. Pedri lagi bagus-bagusnya juga. Sama Thiago. Di depan Moreno itu striker. Kalau lu mau pasang Moreno silakan main 4-4-2. Ngerti nggak? Ya. Nah, geser Morata, Ferran Torres kanan, Moreno, Olmo kalau perlu atau siapapun di kiri. Oke. Tapi jangan Morata gitu loh. Moreno lah. Morata. Ini kalau melihat formasi ini Sarabia menurut kalian layak nggak ada di starter atau Ferran Torres lebih layak? Gue nggak begitu, nggak pernah impress dengan namanya Sarabia ini. Tapi lumayan bekerja Nggak keras dulu loh, di Sevilla, nggak di PSG. Tapi lu PSG sebagai cadangan penggemar terus. Busquets, komentar dong. Busquets di bawah Koeman itu benar-benar berkembang mainnya, nggak kiri kanan belakang. Tapi emang bagus sih dia mainnya. Iya. Efektif lah mainnya dari. Di bawah Koeman benar-benar berkembang dia. Tapi melawan Luka Modric, menurut lu antara satu pemain Real Madrid nih, ya idola Madrid lawan 2 pemain Barcelona, Pedri dan Busquets. Waktu di klub Modric unggul. Tapi Ya. kalau secara komposisi gue lihat mungkin nggak Modric. Modric unggul karena teman-temannya yang lain kan juga bapuk. Kalau Spanyol, kalau kita lihat kenapa gue bilang Modric nggak unggul, karena pemain Kroasia kualitasnya masih di bawah pemain Spanyol. Ya. Jadi itu ngaruh juga, nggak. Secara individu coach. Tapi secara tim gue lihat mereka bermain, gue suka karena mereka bermain ini. Lagi-lagi gue bilang ini tim buat turnamen. Gue nggak setuju sama lo. Gue lebih suka Spanyol. Gue bilang Kroasia ini juga overrated. Karena Pemain kayak Perisic, Rebic itu mereka bisa pegang bola 10 detik aja itu bisa dihitung dengan jari. tapi kan emang mereka nggak pernah yang individual, nggak pernah terlalu outstanding, tapi bisa ya Nggak, kemarin sukses sebagai tim kan. Beda pada saat ada Mandzukic sama Rakitic. Ini benar-benar tim. Oke. Ya. Mereka waktu di Piala Dunia itu main jelek itu praktis cuma 1 match di final. Sebelumnya bagus banget. Tapi nggak ada Rakitic, nggak ada Mandzukic, itu ngaruh banget. Dan usianya kan tambah tua semua. Ini kan itu aja yang main. Betul, makanya gue bilang mereka bermain ngegasnya nggak terlalu kencang dari awal. Oh iya betul. Mereka ini udah usianya 30-an. Iya. Apalagi Dari belakang, di belakang lihat udah fresh, aja iya. pemain belakangnya itu udah langganan semua. udah siap pensiun ini. Sebenarnya meragukan di lini depan sih terutama kan. Ada si Petkovic dan juga Vlasic menurut gue jauh banget dari Tanpa Mandzukic udah ketahuan tim ini bukan mengandalkan striker di depan. Mereka udah ngandalin lagi winger, ya. serangan kedua. Awal- Justru gue bilang peran Modric itu terlalu dominan. nah iya, Ya. Modric FC lah jadinya. Terlalu dominan di Kroasia. Makanya gue nggak unggulkan Kroasia. Walaupun sejelek-jeleknya Spanyol, at least lebih merata. Tapi kan Kroasia punya permainan fisikal yang lebih kuat dan juga punya counter-counter yang berbahaya menghadapi timnya Spanyol yang sekarang dengan back-back muda. Gua suka Seperti nih. apa nih? Bentar, Spanyol itu kebobolan berapa sih? Belum, mereka juga belum lawan yang benar-benar kuat kan. Exactly. Iya kan? Jadi nggak bisa dibilang juga. Kroasia kan nggak bisa diremehin juga dari Oh sisi. iya. Kroasia lawan England yang kita kritik abis-abisan yang mainnya ancur-ancuran kalah juga kok. Tapi itu keberuntungan lah bagi Inggris, man. Iya, Oke, iya. fine. Anggap aja itu keberuntungan. Lu ketemu sekarang Spanyol yang lebih merata. Tua-tua tambah muda-muda. Ujung-ujungnya kalau bilang main 90 menit, stamina menurun, konsentrasi menurun, celahnya di situ. Spanyol kan hebatnya cetak banyak gol di menit-menit terakhir. Iya. Tapi kan juga Spanyol dibilang main bagus juga di Enggak juga. pertandingan terakhir doang. Yang sebenarnya yang lumayan jadi kan. masalah dengan Spanyol kan ya itu. Depannya bapuk. Nah, produknya nggak ada. Iya. Kan? Artinya kan sebenarnya bisa bahaya juga dong lawan Kroasia. Lo tetap menjagoin Spanyol. Kalau seandainya Morata main, ya Spanyol tetap unggul tapi tipis.
Gimana Bang sih prediksinya? Gue masih Kroasia. Masih Kroasia? Gue masih melihat ini tim memang buat turnamen. Dan lebih matang yang sudah jadi secara tim ya, secara matang. Nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Mainnya. Gua nggak bilang- Lihat lah waktu partai pertama mainnya. Berapa kali mereka masukin kotak penalti? Enggak. Pelan-pelan. Mereka tunggu ininya. Kalau gue bilang momentumnya. ini akan jadi pertandingan yang ketat ya, seru. Tapi kalau disuruh milih, gue tetap mengunggulkan Spanyol. Tipis tapi Spanyol. Semoga 90 menit kok. Kalau tambah extra time, Spanyol. Gue kalau sampai extra time sama penalti nggak heran gue. Spanyol. Oke. Iya. Tapi Bakal Nggak, intinya kan Spanyol yang lolos lah, kasarnya begitu. Janganlah, Kroasia aja lah. tapi Kroasia tanpa Perisic nggak terlalu ngaruh ya, karena ada Ante Rebic ya, nggak terlalu ngaruh ya. Ini nggak tergantung, kecuali Modric. Modric Selebihnya ya, mereka bisa Ini tim terlalu Modric sentris, Iya. that's the problem. Oke, yang terakhir nanti malam juga pertandingan dini hari ada Prancis sang juara dunia menghadapi Switzerland yang ya ini juga spesialis, jadi sering jadi kejutan di turnamen, terutama Shaqiri, gol-golnya cakep-cakep, ada yang salto Nggak. lah kemarin golnya juga. Ini bagus. kalau Prancis nggak lolos, itu bubarin aja semua. Gimana melihat Semua pecat dari klubnya dan itu di masing-masing. grup juga dia mainnya nggak meyakinkan kan? Iya, Swiss lebih nggak yakinkan lagi. Gue setuju nggak meyakinkan, tapi tapi still masih ada Griezmann, Iya, masih ada secara- Mbappe, masih ada bla 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 Individual. yang Kante, Pogba yang main luar biasa, Benzema. Iya. Lu lihat Swiss. Shaqiri emang dijual, Shaqiri bintangnya emang dijual 15 juta sama Pul. Ada Bril Embolo, Granit Xhaka, Yalah. Lu pernah lihat Embolo pegang bolanya gimana? Dia kenceng. dribble Iya. doang. Tendangan 20 meter diuber bolanya. Dan lihat Swiss ya, sorry gue ngeliat Swiss bermain tuh terlalu boros melepaskan bola, lepaskan tendangan. Ini tim yang memang maunya ngegas-gas terus. Ini tim dikit otak. Kasar banget. Intinya begitu. Nah, tapi kan Prancis lawan Hungaria yang juga ya di atas kertas bakal dibantai. Iya. Oh, Hungaria Hungaria jauh itu lebih salah loh. main. Hungaria itu kan nggak di grup F lolos itu. Ya iya sih, iya. Beda sama Hungaria. Apes dia. Iya, apa saja dia di grup F. Tapi kan mainnya juga main Hungaria itu sekali kalah loh. counter, iya kan seri lawan Awal- Prancis sama juga awal sama doang Jerman. dia. Sama Iya. Jerman. Artinya sebenarnya kalau Swiss juga mainnya disiplin, ngandelin counter Ya, juga. bisa nggak disiplin mereka? Nah, iya. Bisa Karena- nggak ngandelin counter? Karena mereka punya banyak Gue pemain berapa kali nonton skillful. this team. Bener, kalau Prancis bener-bener nggak lolos, Ini bubarin semua tim. kesialan sih. Asli bubarin. Nggak ada faktor yang mendukung Swiss menang. Nah ini Nggak ada. Betul. Ini gue tunggu, berarti emang kayaknya secara analisa kayaknya sulit sekali melihat Swiss bisa mengalahkan Lawan, Prancis. iya. Kalau sampai kalah berarti emang udah Kecuali Deschamps mabok ya. enggak. Ini pelatih jenius kalau menurut Atau gua. baru Dia part- mengambil posisi Laurent Blanc, habis itu lihat Iya. semua turnamen dia ikutin fase grup pasti juara grup. Untuk turnamen oke Hanya lah dia. kalah perempat final Nggak, di itu. gua- Setelah itu dia main bagus. Gue nggak setuju. Untuk gue ini pemain pelatih pas-pasan. Ya, tapi ya Karena kalau lihat kualitasnya Prancis itu gila loh. iya. Gua termasuk yang suka. Itu kualitasnya Deschamps. Prancis itu gue nggak suka gaya bermainnya. Karena untuk gue Iya. dengan kualitas yang dia miliki harusnya dia tiap match menguasai pertandingan. Tapi kan itu di atas kertas coach, ibaratnya idealnya Oh iya kan. betul. Banyak, Idealnya begitu. banyak pelatih yang punya pemain Iya. hebat belum tentu bisa Lihat cara meramu. Deschamps bermain bola waktu dia di Juventus. Iya. Bagaimana Gak bisa lu bandingin pemain sebagai pelatih lah. No, dia suka bermain permainan seperti apa, dan dia menguasai permainan seperti apa, itu pasti berpengaruh kepada Filosofi tim yang dia latih. permainannya, oke. Pasti berpengaruh. Di atas kertas iya. Nah, Frank de Boer sebagai pemain juga hebat. Ruud Gullit sebagai pemain juga hebat. Sebagai pelatih, Bapuk juga. Makanya gue bilang gue suka pelatih ini. Karena dia bisa menularkan Menerjemahkan. kemampuan dia di lapangan dengan kepelatihan. Enggak, sama kayak Pep Guardiola. Gue nggak tahu, Pi. Jago latih. Kalau Pep iya. Kalau dia juara dunia aja mainnya lebih bertahan loh. Iya. Ball possession cuma 50%. Tapi yang juara siapa? Kan orang ingatnya juara. Oh iya, true. Enggak. Kita nggak bahas orang inget siapa, itu kerja netizen. Yang kita bahas di sini cara bermain dengan kualitas pemain yang dia miliki itu tidak sesuai. Dia bisa bermain jauh lebih bagus, mendominasi dan juara. Tapi kan ibaratnya coach banyak juga pelatih yang punya generasi emas di Belanda lah, generasi Ya. emas Belgia nggak bisa maksimalkan itu. Dia bisa kan? True. Dia bisa Iya. sekali karena untuk gue Prancis juara itu normal untuk gue. Karena kualitas pemainnya. Oke. Maka dari itu kembali lagi bahwa peran pelatih itu penting. Ya, Ji. Lu lihat Pogba. Bagus nggak mainnya?
Bagus. Bukan di klubnya. Pemain bagus nggak? Bagus. Main bagus nggak di klub? Oh di klub Lumayan so-so, lah. Main bagus so-so. nggak di timnas? Bagus. Bagus. Pelatihnya tahu bagaimana menduetkan Pogba dan Kante sehingga tim pemain ini keluar nih kemampuannya. Ya. Lagi-lagi yang pemain tengah kan gue lihat karena dia mantan pemain tengah Deschamps. Termasuk Griezmann Dia ya? tahu cara memainkan. Enggak, wes. Dia itu 2 kali seri loh. Iya ya. Iya. Iya. Prancis. Jadi dengan kualitas pemain kayak begini 2 kali seri nggak hebat-hebat amat juga gitu loh. Tapi kan turnamen ya bukannya emang begitu coach. Berarti dulu Brazil pun juga nggak selamanya bagus pertandingan ini. Portugal pun Lu kemarin lihat juara. Jerman waktu juara dibantai semua. Zaman dulu tapi susah Bukan dibandingkan zaman dulu, baru-baru aja. Di 2014. Iya, di Euro ini ya. Dibantai semua. Dengan lu punya tiket cadangan 4 sebagai peringkat 3, ngapain lu ngegas di awal-awal? Ya yang penting ya sebenarnya semuanya punya konsep dan filosofi masing-masing antara pelatih kan. Mau dia mau Oh main iya. kayak gimana? Oh iya, mau, jelas. Mau pragmatis, mau dia mainnya sabar Iya. dulu. Ujung-ujungnya kan gini. Contoh yang paling bagus lah. Di Matteo juara Champions League. Kenapa dipecat? Nah, itu mah nggak Loh kan juga. orang kan bilang begitu Iya, loh. iya. Dia juara Champions League, dapat piala tuh. Pep aja nggak bisa dengan City. Di Matteo bisa. Iya. Tapi kenapa dipecat dan setelah itu nggak dapat klub sama sekali? Itu klub mana? Ada juga klubnya baru juara, Ya, besoknya dipecat. Chelsea juga. Iya, habis itu dia nggak dapet klub lagi. Benar. Jadi dia nggak sehebat itu. Jadi Momento. trofi tidak bisa hanya jadi parameter. Iya, benar, itu setuju. untuk klub itu lu lihat gaya permain, lu lihat seperti yang Wesley tadi bilang, gimana lu bisa memanfaatkan kapasitas pemain? Nah tapi kan Deschamps bisa kan? Prancis apa? Deschamps bisa kan maksimalkan pemain. Kurang menurut. Gak bisa, Ji. Mereka itu bisa jauh bermain lebih bagus dengan kualitas yang mereka miliki. Ekspektasi Maksudnya- Justin itu ketinggian ternyata Ya, terhadap Ya, Prancis. mungkin standar gue kalau lu tidak bisa berharap pemain kayak Belanda lah Iya. bermain bagus terus karena memang kualitasnya pas-pasan. Ya sekarang kalau misalkan belum tentu juga pemain-pemain kayak mereka dimainkan dengan pola main yang mungkin lo harapkan gitu kan. Belum tentu juga Pogba dimainkan ala tiki taka gitu. enggak, Belum tentu bisa belum. juga sebenarnya kan. Gini, belum tentu memang bisa. Tapi kalau Pogba lu taruh di City, Ya. jalan juga. Ya karena pemain-pemain yang lainnya belum tentu karena Iya. dia. Nah, sekarang kalau lihat ini kan hebat semua, Ji. Iya kan. Ini kan Pogba hebat kan. semua. Kalau Kenapa gue sih lu nggak nggak- bikin sistem lu cek lawan dia ball position unggul itu cuma lawan Hungaria. Iya benar sih. Jadi harusnya dengan pemain kayak begini, Harusnya bisa lu dominan. harus bisa menguasai. Ya itu Tapi harapan. dengan pemain begitu, 2 starter itu kalau main katakanlah kan 30 pertandingan. Siapa? Kante, Pogba. sama Pogba. Oh, iya, Dan iya. ketika lu memasukkan setuju. Benzema lagi, perasaan gue ya, ini pasti habis waktunya si Deschamps Besok untuk mikirin. menguasai, jangan berantem ya. Karena ini ada kasus yang tidak semudah itu, luka itu diobati di timnas. Jadi faktornya Prancis. sekarang mungkin Prancis menurun karena dia nggak pakai Giroud. Pusing Deschamps mikirin gimana Benzema cocok sama timnya nih kayaknya kelihatannya ya. Prediksi Justru Benzema menyelamatkan kan. Kalau pakai Giroud di situ repot. Selesai. belum tentu. Giroud sudah terbukti bisa memberikan bantal sebagai Mbappe dan juga Griezmann. Mbappe sekarang nggak bersinar loh. Malah yang Iya. lain malah yang lebih bersinar kan. Ya itulah. Kalau ada Giroud kan dia pelayan. Jangan dia. lo bilang Mbappe ya. Mbappe itu star syndrome. Mainnya sama Neymar soalnya. Dia itu sangat sensitif Kelihatan. sehingga kasus Giroud itu nggak bisa disingkirkan. Udah keburu ada ini. Kalau dia hebat, one of the best. Tapi untuk jadi top nggak cukup bakat doang. Ya. Oke, Lu berarti harus punya tadi mental. Manajemen pribadinya kurang. Iya. kesimpulannya adalah sulit sekali melihat kemungkinan Swiss bisa melaju mengalahkan Prancis kecuali Prancisnya benar-benar memang ambrol banget atau emang mabok Deschamps yang Emang kata mabok. Bung Wes. Oke, itu dia dari kita Berarti tadi diskusinya. prediksinya apa? Yang menang Spanyol sama Prancis. Prancis. Kalau ini Spanyol dia. Kalau Oh, Spanyol Koci. ya Bung Wes Saya milih Kroasia. 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 Kapan Ci? Aku Prancis. Sama? Aku juga mengharapkan Kroasia sih karena Kroasia Spanyol sama mainnya Prancis. belum yakinkan. Nggak, lu takut ketemu aja. Gue terlalu kecewa sama pemain Spanyol karena gue Iya, dukung karena Spanyol dan kalau gue sama suka. dengan pemain-pemain yang ada, menurut gue Spanyol masih jauh dari Kecewa harapan. sama Spanyol. Betul, gue setuju. Maka dari itu gue berharap Enrique agak waras dikit. Jadi mainkan Moreno bukan Morata. Ya. Nah, kalau jebretim gimana? Coba silakan dijawab ya. Kalau menurut jebretim siapa? Terus nanti tim produksi mungkin boleh ya besok dicek. Siapa tahu ada jawabannya presisi. Oke, Ya kan? kita pamit dulu Nan kalau gitu Iya. ya. Thank you yang sudah nonton semuanya. Thank you Kopi Cola Kida yang sudah mensponsori dan juga Makasih. G4. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga prokes dan jaga kesehatan semuanya. Have fun semuanya. Bye-bye.